Ya, jadi hari ini adalah week 13. Kita akan bahas lanjutan dari first order circuit ya, atau rangkaian order 1. Nah, di sini saya sudah siapkan ada 4 eee, contoh soal yang akan kita bahas hari ini. Dimulai dari step function. Nah, sebelum saya mulai, apakah ada yang ingin bertanya? Mungkin dari yang sudah dipelajari, silakan. Mungkin belum ada, Pak. Belum ada? Oke, kalau belum ada, silakan kalian coba, gambar ini yang latihan pertama. Silakan digambar dulu grafiknya, biar ada apa, sketsa ya. Biar nanti ketika saya menjelaskan sambil kalian juga, bisa coret-coret. Ya, silakan digambar dulu. Jadi, di sini, kita punya suatu, grafik ya. Grafiknya seperti tangga seperti ini, yang kita sebut namanya adalah, step function. Nah, di grafik ini, kita diminta untuk, jadi, kita diminta menyatakan grafik V fungsi T ya. Jadi ini adalah grafik tegangan, tegangan sebagai fungsi waktu dalam bentuk, step function. Oke, jadi kita lihat dari sini dia dari -1 kemudian kemudian, dari 0 ya, sampai di -1 dia naik menjadi 5 volt ya. Kemudian ketika sampai di 0 detik, dia menjadi 15 volt, kemudian sampai di 1 detik dia menjadi 50 volt, kemudian, apa namanya, sampai di 2 detik dia naik lagi menjadi 5 volt dan seterusnya. Nah, kita kita, diminta untuk membuat step function ya. Jadi, mmm, siapa mungkin yang bisa yang bisa bantu saya mengerjakan soal ini? Ada yang mau bersedia? Ini sebenarnya cukup mudah ini. Ada yang mau? Ini, kalian masih bingung dengan step function atau sudah lumayan jelas ya? Coba Ando gimana? Kalau saya masih bingung sedikit, Pak. Jadi masih ngulang-ngulang yang di video itu. Oke. Angelin, Purba gimana tentang step function? Halo Angelin, masih kurang mengerti. Oke, saya akan jelaskan dari contoh ini ya. Jadi ini kan kita lihat ya, yang pertama itu kan kita lihat bahwa, step function ini itu bisa dibentuk dari begini. Yang pertama itu adalah grafik, dia sampai di 1, kemudian naik ke 5, habis itu mendatar begini. Ya, jadi kita bisa gambarkan dia begini, terus saja. Jadi kalau maksud saya begini, ya jadi, grafik yang warna merah ini kan dibentuk dari beberapa step function. Nah, tugas kita itu, mencari step function mana saja sih yang digunakan untuk membentuk grafik seperti ini, ya. Nah, sekarang silakan gambar, sumbu koordinat yang masih kosong seperti ini, kemudian kasih skala coba, ini -1, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya ya. Kemudian yang sumbu vertikalnya, ini VT ya, 5, kemudian 10, kemudian 15. Ya, kemudian yang di sini -5, yang ini -10. Nah, kita lihat, jadi, grafik yang di sebelah ini, yang bagian ini, itu dibentuk oleh beberapa step function ya. Yang pertama itu adalah suatu step function yang dia begini. Pertama yang ini dulu. Nah, kan ya.
Ya, jadi kita bentuk yang awalnya seperti ini dulu. Jadi dia akan terus ke sana begini ya. Nah, step function yang warna hijau ini step function namanya apa ya gitu. Kita lihat. Ini besarnya berapa? Heru. Besarnya berapa nih Heru? Yang warna hijau. 0 ke berapa dia besarnya? Ini? 5 ya. Jadi di sini kita tulis besarnya 5. Jadi kita tulis 5U. Gitu ya. Nah, kemudian ini kita lihat dia tuh berpindah dari 0 menjadi plus 5 gitu ya. Dari 0 menjadi plus 5 saat di T sama dengan minus 1 ya. Maka di sini kita tulis T. Kalau dia ini aturannya ya, kalau dia di sebelah kiri dari angka 0, maka kita tulis T plus 1. Ya, kalau dia berada di sebelah kanan, maka kita tulis T minus gitu ya. T minus berapa gitu, tergantung dari titik di mana dia berpindah dari 0 ke 1. Nah, jadi di sini kita dapatkan bahwa ternyata yang pertama itu kita dapatkan step function-nya adalah 5U T plus 1. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Belum ada, Pak. Kalau ke atas dia nggak ada yang lainnya gitu, Pak. Maksudnya gimana? Ke atas gimana? Kan itu Pak bilang kalau yang ke kiri dia T plus, terus kalau ke kanan dia minus, kalau ke atas sama ke bawah dia juga pengaruh Pak. Ini kalau ke atas ke bawah itu ininya loh, besarnya ini. Jadi kalau misalkan kita menemukan ya, ini contoh ya, kita menemukan step function yang begini. Gitu ya. Nah, berarti ini ya dia ini kan minus 10 ya di bawah. Jadi kita tulis minus 10U gitu ya. Kemudian T. Nah, dia di berapa pindahnya? Di sebelah kiri 0 ya, yaitu di minus 1. Jadi kita tulis plus 1. Baik Pak. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Silakan. Angelin mungkin tadi kurang mengerti bagian mananya. Yang lain ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya anggap sudah cukup paham ya. Nah, ini saya hapus nih. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kan ini kelihatan bahwa grafik kita itu yang hijau ini ya. Nah, sekarang lihat pada di saat 0 di sini, saya pakai warna biru ya. Pada saat 0 di sini, dia itu kan menjadi 15. Nah, berarti kan di sini dia menjadi 15. Ini kita sudah punya 5. Biar nambah ke jadi 15 berarti harus tambahin berapa? Dari 5 biar jadi 15, tambahin berapa? 10, Pak. 10. Ya, tambah 10. Berarti kan harusnya grafik yang warna hijau kita tambahkan dengan suatu step function yang seperti ini bentuknya. Nah, ya, gini. Ini yang warna biru ini saya tulis dia namanya apa? Step function ini? 10 U T berapa? Tambah 1 Pak. Lihat dia berpindah di titik berapa nih? 0, Pak. Ya, berarti T plus 0. Lihat nih, yang bagian sini itu kan yang biru itu kan nilainya 0 terus ya. 0 tambah 5, jadi kan hasilnya 5. Maka dari sini kita sudah bisa mendapatkan hasil penjumlahan dari yang biru sama yang hijau adalah yang ini. Garis putus-putus saya gambarnya yang warna merah. Sorry. Yang di sini 5 tambah 10, jadi 15 ya. Jadi pada saat di 0, itu jadi 15 di sini. Nah, gini hasilnya nih. Biru tambah, yang biru tambah hijau ya. Nah, jadi kalau di gambar ini tuh yang ini ya, dia ke sini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Belum ada Pak. Belum.
Oke, kalau gitu saya lanjut. Nah, sekarang kita lihat bahwa ternyata di saat T sama dengan 1 di sini, itu grafiknya dia dari 15 menjadi minus 10, gitu kan ya. Nah, dari 15 ke minus 10 harus ditambahkan berapa ya? 15 tambah berapa jadi minus 10? Tambah min 25, Pak. Ya, tambah minus 25. Ya, tambah minus 25. Nah, maka kita harus memberikan suatu step function yang dia bernilai 0 dari awal sampai di titik 1. Jadi ini dia bernilai 0 terus. Nah, kemudian pada saat di sini, dia itu bernilai minus 25. Jadi kalau saya gambarin begini. Ya, misalkan ini minus 25 di sini ya. Misalkan ini minus 25, jadi ini gambarnya begini. Gitu. Jadi pada saat di 1, sekarang kita punya minus 25 tambah 15, jadinya dapatnya minus 10. Maka grafik kita itu, yang warna merah ini sekarang, yang putus-putus tambah yang warna ungu, itu menjadinya begini. Nah. Sorry. Oke. Sampai di sini jelas? Jelas, Pak. Nah, kemudian berarti kan di gambar kita tuh sekarang sudah di sini dia ya. Di sini. Nah, sekarang gambar kita itu dia sebentar. Ini berarti yang warna ungu ini berapa? Step function-nya namanya apa? Besarnya berapa? Minus 25 25 U Kurang 1. kurang 1. T kurang 1, Pak. T minus 1. Ya, betul. Nah, sini kita sudah punya 3 step function ya. 1, 2, 3. Nah, hasilnya yang mana? Hasilnya yang ini. Jadi kalau saya gambarin, ini hasilnya ya. Ini, ke sini, dan kemudian dia datar gini. Nah, berarti kan kita butuh satu step function lagi. Biar gimana? Biar dia berbelok ke atas begini. Nah, sekarang kita lihat. Ini posisi kita sekarang ada di minus 10. Nah, biar jadi 5, maka harus tambahin berapa ya? 15, Pak. 15. Berarti gini step function-nya apa? 15U. Jadi di sini kita punya step function yang dia 0 terus sampai di 2, dia bernilai berapa? 15 ya. Nah, ini. Nah, jadi ini yang terakhir, yang ketiga, yaitu 15U, kemudian T minus 2. ya. Ini yang keempat. Ya. 1, 2, 3, 4. Nah, maka kalau gitu kita bisa tuliskan VT itu adalah U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 ya. U itu maksudnya adalah step function. Jadi di sini step function yang pertama adalah 10 UT gitu kan ya. T plus 0 kan T. Kemudian step function yang kedua, yang pertama itu sini saya salah ya, saya kasih nama. Ini yang pertama yang ini ya. Ini yang kedua. Jadi di sini kita bisa tuliskan U1 adalah 5U T plus 1 gitu kan ya. Plus U2 10U kalikan dengan T, kemudian plus U3 minus 25U T minus 1 gitu kan, plus U4 15U T minus 2. Nah, ini adalah kita menyatakan grafik VT yang ini dalam bentuk step function. Begitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Terutama yang masih bingung. Nggak ada? Untuk yang ini udah apa-apa. Oke. Jadi ini harus paham betul ya yang masalah step function ini ya, karena atau yang singularity function ya, karena nanti kita akan gunakan function ini ke dalam rangkaian orde 1. Gitu. Makanya harus bisa menggambarkan
atau menuliskan si step function-nya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya akan lanjut ke soal yang nomor 2 ya. Nah, ini di soal nomor 2, ini sambil silakan dicatat. Jadi di soal nomor 2 ini kita punya rangkaian ya yang ditunjukkan oleh gambar B. Nah, rangkaian ini kita lihat ada sumber arus namanya IS, kemudian ada hambatan ya, 6 ohm dan 4 ohm, kemudian di sini ada kapasitor. Oke. Nah, kemudian rangkaian ini itu diberikan suatu fungsi gelombang ya berupa arus ya. Jadi IS ini ya. IS ini fungsi arusnya itu dinyatakan pada gambar A. Jadi kita lihat dia tuh awalnya 0, nilai arusnya 0 ya, sebelum ini T kurang dari 1 ya. Dia bernilai 0. Kemudian pada saat di antara 0 dan 1 itu dia bernilai 2. Jadi ini T berada di antara 0 dan 1. Kemudian setelah T sama dengan 1, artinya T lebih besar daripada 1, dia itu nilainya 0. Jadi fungsi arusnya itu seperti ini yang diberikan ke rangkaian ini. Nah, kita diminta untuk mencari berapakah VT ya. V fungsi T. V fungsi T kita lihat di rangkaian ini adalah ini. Jadi sebenarnya ini adalah tegangan pada kapasitor gitu yang ditanya. Jadi pertanyaannya secara lengkap adalah berapa sih tegangan pada kapasitor kalau diberikan diberikan arus yang bentuknya pulsa kotak seperti ini. Kemudian di sini diketahui asumsikan pada saat V pada saat T sama dengan 0 adalah tegangannya 0. Oke, sampai sini soalnya jelas? Atau ada yang masih ingin ditanyakan terkait soalnya? Oke, kalau nggak ada, mari kita mulai ya. Nah, jadi kita lihat ini saat T kurang dari 0 dan T sama dengan 0 gitu ya. T kurang dari sama dengan 0 itu tegangannya kan tadi sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat di sini, ini ada arus, arusnya masih 0 ya, arusnya masih 0, maka tegangannya masih 0. Oke, nggak ada masalah. Nah, kemudian kita lihat pada kondisi di mana waktu antara 0 dan 1. Ini saya sambil ambil ini ya, gambar ini di sini. Nah, di sini ya, saya tulis di sini. Nah, di sini. Oke. Nah, sekarang kita lihat untuk kondisi T antara 0 dan 1. Ya, berarti di bagian sini. Nah, kita lihat untuk kondisi ini ya. Ini kan kita nyatakan dulu kondisi awal. Jadi kondisi awalnya adalah pada saat tegangan untuk T sama dengan 0, yaitu dia nilainya 0. Kemudian kondisi akhir. Nah, kondisi akhir itu di sini. Ya, ini kita kasih simbol V tak hingga gitu ya. Tapi ini sebenarnya untuk menyatakan kondisi akhir pada selang waktu ini antara 0 dan 1. Nah, kita lihat di kondisi akhir ya pada antara 0 dan 1 itu kan dia harusnya bernilai 2. Ya. Maka tegangan pada kapasitor, jadi ini rangkaiannya saya pindahkan juga. Atau nggak usah ya. Jadi tegangan pada kapasitor sini ya berapa? Nah, berarti kan harusnya kalikan dengan hambatan gitu kan ya. Kenapa? Ini kan pada kondisi akhir kan berarti kan dia sudah mau hampir penuh gitu ya atau sudah penuh. Nah, kalau sudah penuh seperti itu maka kan tegangan kapasitor ini adalah sama dengan tegangan pada titik C dan titik D. Nah, begitu ya. Maka kondisi akhirnya atau tegangannya adalah I kali R aja. Harusnya berapa? Harusnya adalah 2 tadi ya. 2 dikalikan dengan R. Ini adalah 4. Jadi 2 kali 4 sama dengan 8 volt. Nah, kemudian satu lagi yang harus kita cari itu adalah hambatan Thevenin atau hambatan ekuivalennya. Ya.
Nah, gimana caranya melihat hambatan Thevenin pada rangkaian seperti ini? Ya, sama seperti kita dulu waktu bahas rangkaian Thevenin. Jadi kan kalau kita mencari berapa sih hambatan ekivalen di sini, maka kan ini kita sebut ini sebagai ujung terminalnya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita punya sumber arus, maka sumber arusnya harus kita apa namanya, open circuit. Jadi kita lepas gitu ya. Maka si 4 sama 6 ini menjadi suatu rangkaian seri ya, dilihat dari terminal 1 dan terminal 2. Makanya di sini RTH-nya sama dengan R ekivalen, sama dengan 4 tambah 6, jadi 10. Ya, jadi ini secara tidak langsung kita menyatakan hambatan Thevenin untuk ujung terminal kapasitor, yaitu terminal 1, 2. Begitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin Pak, Ya, silakan. itu kan kenapa V-nya itu jadi 2 kali 4 aja Pak? Padahal kan ada tahanan lagi Pak dia yang 6 ohm itu Pak. V-nya kenapa? Sorry, ulangi. V-nya kan tadi Pak bilang 2 kali 4 Pak. Arusnya kan 2, baru ohmnya itu resistornya 4 Pak buat. Tapi kan di atasnya lagi dia ada 6 ohm lagi deh Pak. Itu nggak termasuk gitu Pak. Makanya begini, kan ini kondisi akhir ya. Kondisi akhir itu adalah kondisi di mana kapasitor tuh sudah diberikan apa namanya tadi kalau di sini ya. Ini sudah kita lihat bahwa arusnya di sini kan dia 2, habis itu dia menjadi 0 gitu kan ya. Nah, berarti kan di sini kondisi ya, di akhir ini adalah kondisi di mana lihat sebentar. Ini yes. Nah, jadi yang tadi saya bilang bahwa fade akhir itu adalah kondisi di mana kapasitornya sudah penuh. Ya. Kalau kapasitornya sudah penuh, ya ini kapasitornya penuh. Saya tulis dulu. Nah, kalau kapasitor sudah penuh berarti kan sudah nggak ada lagi arus yang mengalir di sini. Ya, I-nya sudah nggak ada lagi, arus yang mengalir di sini sudah nggak ada. Ya, maka berarti kan di sini juga sudah tidak ada arus lagi yang mengalir ke sini. Nggak ada kan? Maka kalau ada arus dari sini, dia akan ke sini, dia akan ke sini, gitu. Ya, dia akan ke sini, dia akan ke sini. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah berapakah tegangan akhir di kapasitor? Berarti tegangan di kapasitor berapa? Kan sama dengan tegangan CD. Ya, V akhir hingga ini sama dengan V pada titik CD gitu. Begitu, Sebastian? Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya? Yang lain? Oke, kalau nggak ada saya lanjutkan ya. Jadi di sini kita sudah dapatkan kondisi awal, kondisi akhir ya, berupa tegangannya dan hambatan ekivalennya. Dalam hal ini adalah hambatan Theveninnya. Kita sudah dapat juga. Nah, kemudian yang kita butuhkan satu lagi adalah konstanta waktu, tau. Nah, konstanta waktu ini adalah RTH dikalikan dengan C. RTH-nya adalah 10, C-nya adalah nilai kapasitor 0,5. Jadi kita dapatkan dia nilainya adalah 5. Ya, jadi untuk rangkaian orde 1 kita tuh selalu mencari 4 hal ini ya. Kondisi awal, kondisi akhir, kemudian hambatan Theveninnya, kemudian konstanta waktu. Ya, 4 ini yang sudah kita harus kita cari dulu. Nah, kalau sudah dapat, maka kita tinggal memasukkan ke persamaan umum rangkaian orde 1. Ini adalah solusinya. Ya. Lihat pada rangkaian ini, itu kan adalah rangkaian antara C, ya, kapasitor dengan resistor. Ya. Ini adalah rangkaian RC. Nah, untuk rangkaian RC, ini adalah solusi rangkaian orde 1 untuk yang RC. Ya, dia bentuk umumnya seperti ini.
Jadi kita tinggal masukkan berapa nilai tegangan akhir plus ya, dalam kurung tegangan awal dikurangi tegangan akhir dikalikan dengan E pangkat minus T per tau. Taunya tadi adalah konstanta waktu. Jadi kita tinggal masukkan aja. Berapa tegangan akhirnya? Yaitu 8, ya kan? Jadi kita 8 plus kondisi awalnya berapa? Tegangannya 0. 0 minus ini 8 kalikan dengan E pangkat minus T per konstanta waktu. Taunya tadi nilainya adalah 5. Ya, jadi ini 0 berarti kan 8 minus 8 E pangkat ya. Berarti di sini VT-nya adalah 8 1 minus E pangkat minus T per 5 volt. Gitu. Ini untuk ini adalah ketegangan ya. Tegangan pada saat T antara 0 dan 1 gitu. Ya, jadi kalau kalian coba iseng-iseng mau gambar ya, gambar gitu ya kan. Ini 0, ini 1. Ini tegangan sekarang V, ini sebagai fungsi waktu T. Kita lihat, ini kan apa namanya? V tak hingga itu kan akhir ya. Jadi kita lihat tegangan akhir itu dia bernilai 8 volt. Ya, jadi kalau misalkan 8 volt berarti di sini ya. Misalkan kita ambil di sini. Nah, kemudian dia naik apa? Ini ya, fungsi akhirnya seperti ini. Jadi dia akan naik sampai kok dari awal sampai kondisi akhir. Awalnya kan 0, jadi dia di sini. Ya, di sini. Nah, kemudian dia akan naik secara eksponensial. Nah, begini. Nah, gitu gambarnya. Jadi awalnya kan dia 0, ya, kemudian dia naik seperti ini. Nah, begitu. Ya, ini T berada di antara 0 dan 1. Nah, kemudian kita selesaikan lagi untuk yang T lebih besar daripada 0. Nah, bagaimana cara menentukan tegangan untuk T lebih besar pada 0 yang di bagian sini? Ya. Nah, kita sama juga. Jadi kita lihat gimana kondisi awal, gimana kondisi akhir. Berarti kan kondisi awal untuk T lebih besar daripada 0 itu kan yang bagian ini. Ya, maka ini dijadikan kondisi awal. Makanya di sini kondisi awalnya adalah V pada saat 1, ya, yaitu 8 dikali dengan 1 minus E pangkat T per 5, yang ini. Ya, ini kalau dimasukkan kalkulator kita dapatkan angkanya 1,45 volt. Ya. Nah, kemudian kondisi akhir. Kondisi akhirnya di sini kita lihat bahwa dia nilainya 0 gitu ya. Nah, maka kita tinggal masukkan lagi ke persamaan umum ya, solusi dari rangkaian orde 1. Seperti ini ya untuk yang bagian tegangan. Tinggal masukkan V tak hingganya berapa, V1-nya berapa, V tak hingga berapa, kalikan dengan E pangkat minus T minus 1. Nah, ini kenapa dia di sini T minus 1? Ya karena ini lihat, ini kan dia dimulai di sini. Makanya T harusnya kan minus T aja seperti biasa gitu kan. Cuman karena dia dimulai di sini, di skala 1 bagian sebelah kanan dari angka 0, maka kita buat T minus 1. Nah, seperti itu. Ya, jadi kemudian kalau sudah dimasukkan, dapatnya ternyata 1,45 E pangkat minus T minus 1 per 5. Jadi ini untuk T lebih besar daripada 0. Nah, dari kedua jawaban tersebut, kalau dirangkum, hasilnya ini. Ya, jadi tegangannya bernilai 2. Ya, bernilai 2 bagian. Yang ini bagian untuk yang ini, T di antara 1 dan 0, dan ini untuk T yang lebih besar daripada 0. Seperti itu penjelasannya terkait rangkaian orde 1 pada rangkaian RC, ya, resistor kapasitor. Silakan kalau ada pertanyaan. Untuk ini belum ada, Pak. Oke, Sebastian nggak ada pertanyaan. Teman-teman yang lain? Belum ada, Pak. Oke. Ronaldo cukup jelas. Daniel
Cukup jelas. Oke. Ya. Saya ulangi ya, bahwa jadi intinya begini, pada rangkaian orde 1 ya, itu kita harus cari 4 parameter ini ya. Kondisi awal, kondisi akhir, resistansi Theveninnya sama konstanta waktu, habis itu dimasukkan ke solusi ya, ini solusi umumnya. Oke, kalau gitu sekarang saya lanjut ke soal yang nomor 4. Nomor 3. Nomor 3. Nah, nomor 3 ini juga mirip ya dengan soal yang nomor 2, tapi di sini kita menggunakan rangkaian RL, resistor dan induktor. Saya cerita sedikit ya, bahwa induktor itu merupakan komponen yang seperti pegas ya. Jadi kawat dibuat seperti pegas tersebut. Nah, si induktor ini itu punya karakteristik, yaitu dia akan melawan kalau terjadi perubahan arus gitu. Kalau arus yang bergerak atau mengalir pada induktor tersebut dia nilainya konstan, ya, misalkan kalau I-nya sama dengan konstan, nah apa yang terjadi pada induktor? Nah, induktor akan mengalirkan arus itu sepenuhnya. Jadi dia hanya berfungsi seperti kawat biasa aja. Arusnya mengalir aja gitu. Dengan syarat kalau dia konstan. Tapi kalau dia arusnya ada perubahan, nah induktor ini dia tidak suka dengan adanya perubahan arus, maka dia akan berusaha untuk mempertahankan agar arusnya itu stabil gitu. Jadi kalau misalkan begini ya, kalau misalkan pada kawat ya, ini ilustrasi ya. Ilustrasi. Kalau misalkan kawat awalnya begini ya. Terus tiba-tiba di sini saya punya ampere meter ya. Ampere meter. Nah, kalau misalkan ini ada kawat tadi, ada arus mengalir di sini ya. Kemudian tiba-tiba awalnya misalkan arusnya itu dari 2 ampere kemudian menjadi 0. Berarti kan dari pengukuran ampere meter tuh akan, jadi kalau grafiknya itu dia akan 2 ampere gitu kan ya. Langsung tiba-tiba misalnya pada saat T sama dengan 0 itu dia berubah dari 2 ampere menjadi 0 ampere. Maka dia langsung begini kan. Nah, seperti tangga begini ya, dari 2 langsung menjadi 0. Trep gitu. Ini kalau tanpa induktor. Induktor. Sebentar. Ya. Nah, gimana kalau sekarang dengan induktor? Nah, kalau dia di sini sekarang ada induktor, maka ini kan ada misalnya tadi 2 ampere sama ke dia menjadi 0 ampere pada saat T sama dengan 0. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi dengan grafik arusnya itu dia dari 2 ya, dia nggak langsung 0 seperti ini gitu. Kenapa? Tadi karena induktor itu dia punya kemampuan untuk melawan perubahan arus, maka arusnya itu akan bentuknya begini, berubahnya itu begini. Gitu. Ya, jadi kelihatan ya di sini perbedaannya. Makanya grafik yang seperti ini, nah yang eksponensial gini kan kita mau tahu dia tuh gimana sih karakteristik grafik ini, atau kita ingin tahu nama dari grafik ini apa sih? Nah, nama dari grafik ini kalau misalkan ini adalah arus sebagai fungsi waktu gitu kan. Jadi I sebagai fungsi T sama dengan bla 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 bla. Nah, yang kita lakukan adalah kita mencari berapa sih I fungsi T ini, atau bagaimana sih bentuk peluruhan arusnya gitu. Nanti di sini kita lihat, nah ini dia. Jadi perubahan arus sebagai fungsi waktu yang tadi saya gambarin begininya itu adalah ini. Ya, jadi dia awalnya 2, ini awalnya 2, kemudian dia menurun secara eksponensial seperti ini. Begitu ya. Apakah penjelasan pengantar saya cukup jelas ini? Jadi yang kita lakukan itu sebenarnya apa sih gitu? Jelas, Pak. Ya, terima kasih Sebastian. Yang lain teman-teman? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas, Pak. Oke.
Nah, sekarang kita lihat ya, rangkaian ini itu diberikan tegangannya berupa step function, ya, yang nilainya 10 U minus T. Nah, di sini saya gambarkan perbedaan ya antara menuliskan minus 10 UT dengan 10 U minus T. Ya. Kalau kita tulis minus 10 itu kan berarti besarnya ya. Besarnya minus 10. Jadi kalau misalkan seperti ini maka dia tuh awalnya 0, kemudian setelah T sama dengan 0 berarti di sini ya. Ini T, pada saat T sama dengan 0 dia berubah menjadi minus 10. Oke. Kalau kita mau gambarkan 10 U T gitu ya. Berarti awalnya dia 0, kemudian pada saat T sama dengan 0 dia berubah ke 10. Ya, ini untuk yang bagian atas namanya, ini untuk yang bagian bawah. Nah, sekarang kalau 10 U minus T itu gimana? Nah, jadi awalnya kita flip, kita terbalik. Jadi awalnya itu dia nilainya lebih tinggi dulu 10. Kemudian saat T sama dengan 0 dia berubah menjadi 0 gitu. Ya, ini untuk grafik yang ini. Ya. Sampai sini apakah cukup jelas penjelasan ini? Ada yang mau bertanya silakan. Jelas, Pak. Oke, Ronaldo, terima kasih. Nah, sekarang berarti kalau begitu, karena di sini step function kita adalah 10U minus T, maka kita bisa lihat bahwa pada saat T kurang dari 0, itu nilainya adalah 1. Ya. Kemudian pada saat T lebih besar daripada 0, nilainya adalah 0. Gitu ya. Maka di sini pada rangkaian, ini rangkaian yang tadi ya, saya buat lagi di sini. Nah, yang pertama untuk T kurang dari 0. Untuk T kurang dari 0, nilai step function-nya adalah 1. Gitu ya. Nah, sekarang kita ingin tahu berapa sih arus yang mengalir di sini. Nah, I-nya sama dengan V per R. Ya. Berarti kalau misalkan ini kita masukkan 1 ya di sini, berarti kan nilai tegangannya menjadi 10. Ya. 10 per 5. 10 itu adalah yang ini ya, nilainya 10. 10 1 kali 1 kan 10 ya. 10 per 5. 5 itu apa? Hambatan yang ini, 5. Pak, di sini ada hambatan 20 ohm. Kenapa ini tidak dipakai? Nah, kita lihat di sini. Ini kan tegangannya itu sudah stabil ya, sebesar 10. Ya, jadi tadi saya lihat di sini ya sebentar. Ini saya pindahin ke bawah ya. Saya pindahin ke bawah. Nah, ini kan kondisi stabil di sini nih. Ya, ini kondisi stabil ya. Kondisi stabil. Nah, pada saat kondisi stabil itu kan induktor dia tidak berfungsi ya. Dia cuma jadi kawat biasa saja. Jadi rangkaian ini tuh yang bagian sini tuh kawat biasa, di sini ada hambatan. Nah, sudah tentu kalau misalkan ada seperti ini kan ini kayak di shortcut ini ya. Di short, bukan shortcut ya, di short gitu ya, rangkaian ini di short. Nah, arus tuh tidak ada yang mengalir ke sini gitu pada saat T kurang dari 0. Jadi arus tuh dari sini dia nggak belok ke bawah tapi ke sana. Ya, kenapa? Karena di sini nggak ada hambatan gitu. Karena di sini ada hambatan, nggak ada arus yang mengalir. Jadi semuanya ke sini. Sama kayak ini ya, ilustrasi sungai ya. Jadi di sini ada air terjun, kemudian bagian jalur sini itu dibendung, ya, ada bendungan tingginya 20, yang bagian sini itu nggak dibendung, otomatis kan airnya akan mengalir ke sini semua. Gitu ya. Nah, makanya di sini kita dapatkan I0, ya ini adalah kondisi awal jadi ya. Kondisi awal. Jadi I0-nya adalah 2 ampere. Nah, coba perhatikan pada saat soal yang sebelumnya itu kondisi awalnya berupa tegangan. Nah, sekarang di sini kondisi awalnya berupa arus ya. Jadi arusnya adalah 2 ampere untuk kondisi awal. Nah, kemudian kita lihat pada saat T lebih besar daripada 0. Nah, pada saat T lebih besar daripada 0 itu kan
nilai tegangannya 0 ya. Berarti 0 kali 10, 0. Maka di sini 0 per sesuatu, ya, 0 per R, jawabannya 0. Maka arus setelah, apa namanya, T lebih besar pada 0, nilainya 0. Ini adalah kondisi akhir. Nah, sekarang lihat. Antara kondisi awal, kan awalnya 2 ampere, kemudian kondisi akhir menjadi 0. Nah, dari 2 menjadi 0, itu kan dia tidak berubah tiba-tiba ya. Jadi ini awalnya arusnya adalah 2 di sini. Kemudian ujungnya itu menjadi 0 misalkan di sini gitu kan. Nah, dari 2 menuju 0 itu kan tidak terjadi tiba-tiba. Dia akan berubah gitu. Nah, berubahnya secara eksponensial. Kenapa? Karena di sini ada induktor. Nah, induktor kan dia tidak suka dengan adanya perubahan arus. Jadi dia akan berusaha melawan perubahan arus dari 2 menjadi 0 gitu ya. Ini kita prediksikan dia grafiknya akan begini. Nah, kita ingin tahu ini grafik ini nih grafik eksponensial ini apa namanya? Ya. Jadi kondisi awal kita sudah dapat, kondisi akhir kita sudah dapat, sekarang kita cari R Thevenin. Ya. R Thevenin, ingat R Thevenin itu untuk ujung terminal yang kita tinjau. Di sini kan yang kita tinjau itu adalah si induktor ya. Berarti ujung-ujungnya adalah ujung A sama ujung B di sini ya. Saya gambarin di sini seperti ini. Nah, sekarang kita lihat kalau mencari R Thevenin ya untuk ujung terminal A dan B, di sini ada sumber tegangan, maka sumber tegangannya harus kita shortkan, kita hubungkan. Sret itu kan ya, kita hubungkan, maka 5 ohm sama 20 ohm ini menjadi seri atau paralel? Paralel. Ya, paralel. Maka di sini 5 paralel dengan 10. 20 ya. 20 ini. Salah saya di sini. 20. 5 sejajar dengan 20. Atau paralel dengan 20. Jawabannya adalah 4 ohm. Oke, kemudian yang terakhir kita cari konstanta waktu. Kalau di kapasitor tadi adalah tau sama dengan R kali C, tapi kalau pada induktor konstanta waktunya adalah L per RTH ya. L-nya 0,5, RTH-nya 4. Jadi dapatnya konstanta waktu 1/8. Kemudian kita ingin tahu tadi kan ini namanya apa? Nama grafiknya. Nah, kita ingin kasih tahu namanya apa. Tinggal masukkan ke solusi umum dari rangkaian orde 1 untuk RL. Nah, tinggal masukkan kondisi akhirnya 0, kondisi awalnya 2, ya. E pangkat minus T per tau. Taunya adalah 1/8. Ya, dimasukkan jadi dapatnya seperti ini. Ya. Ini kalau kalian plot nanti bentuknya seperti ini. Awalnya dia 2, ini arus ya. I fungsi T. Ini T. 2, kemudian dia meluruh C seperti ini. Nah, kalau ditanya tegangannya, nah tegangan pada induktor itu kan L dI dt. Jadi L-nya nilainya setengah turunan dari I-nya. Ini yang I-nya ya. Yang I ini ya, I-nya. Saya tulis aja di sini gitu. Tinggal turunkan aja eksponensial. Jadi 2E pangkat minus 8T UT kalau diturunkan terhadap T berarti kan 8-nya turun ya. Coret-coret jadi dapatnya minus 8 E pangkat minus 8T UT volt. Ya, seperti itu. Ada yang ingin bertanya? Untuk saat ini belum, Pak. Oke, kalau begitu saya anggap sudah cukup paham ya. Nanti boleh berlatih lagi ya tambahan. Oke, kalau gitu saya lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini berkaitan dengan op-amp. Ya, jadi ada op-amp yang digabungkan dengan komponen. Bisa L, bisa C. Nah, cuman pada buku Sadiku itu kebanyakan menggunakan C ya, menggunakan kapasitor. Tidak menggunakan induktor. Kenapa? Ini sebenarnya berkaitan dengan alasan ini ya.
Jadi pada aplikasi nyata itu jarang sekali kita menggunakan op-amp yang digabungkan dengan induktor. Karena si induktor itu dia sangat bulk gitu loh. Maksudnya bulk itu dia sangat susah sekali menerima perubahan gitu. Sehingga tidak cocok untuk digunakan pada op-amp. Makanya yang lebih cocok itu yang responnya bisa kita lihat itu adalah si kapasitor. Nah, di sini kita lihat ya, saya bacakan dulu. Pada rangkaian ini, jika V0, berarti kan ini tegangan pada saat awal, T sama dengan 0 ya di sini maksudnya, adalah 5 volt. Nah, tentukan V output ya. Ini V output maksudnya ya. V output berarti yang ini. Untuk T lebih besar daripada 0 pada op-amp berikut ini. Anggap nilai R adalah 10 kilo ohm dan C adalah 1 mikrofarad. Oke, jadi yang ditanya itu ini ya. Berapa V output-nya pada saat T lebih besar daripada 0. Tadi kondisi awal V tegangan pada saat T sama dengan 0 adalah sama dengan 5 volt. Oke. Ya, sudah jelas ya. Nah, jadi seperti biasa pada saat op-amp kita menerapkan juga prinsip op-amp ideal. Ya, jadi di sini ini kan V out ya, V out. Nah, ini karena tidak ada komponen di sini maka ini juga namanya V out. Nah, op-amp ideal itu kan tegangan pada kedua ujung-ujung input terminalnya sama. Jadi kalau ini V0 maka ini juga V0. Oke ya. Kemudian di sini ada simpul atau node. Di sini saya kasih nama node 1 dan tegangannya adalah V1. Oke, kemudian di sini saya asumsikan arusnya mengalir seperti ini ya. Ini ke sini, ini ke atas, dan ini ke bawah. Yang ini ke atas. Ya, saya asumsikan dia seperti itu. Nah, kemudian kita lakukan KCL ya pada node 1 yang di sini. Ya, berarti di sini harus masuk sama dengan yang keluar. Harus masuk yang bagian ini adalah V0 minus V1 per R ya, sama dengan yang keluar, yaitu V1 minus 0 ya, grounding per R plus dengan V1 minus V0 per R. Oke? Jadi kalau diselesaikan persamaan ini kita dapatkan V1 sama dengan 2/3 V0. Oke. Kemudian kita lakukan analisis KCL juga di yang ini ya, di non inverting terminal yang di sini. Oke, harus masuk sama dengan yang keluar. Nah, berarti kan di sini arus yang masuk pada sini ya. V0 adalah C dV0 dt. Ini arus pada kapasitor. Plus dengan arus yang ke sini. Berarti kan V0 minus V1 per R. V0 minus V1 per R sama dengan 0. Nah, kemudian ini kita modifikasi sama-sama dikalikan dengan pindah ruas ya. Pindah ruas, habis itu R-nya pindah ke sini jadinya seperti ini ya. Kemudian kita ganti ya nilai V1 ya, ganti ke sini ya. Jadinya kan 2/3 ya, V0. Nah, kemudian ini kita kurangkan, kita dapatkan 1/3. Nah, ini kan ada dua variabel ya, V0 dengan T. Ya. Maka kita pisahkan variabelnya atau separasi variabel. Jadi di sini dV0 per V0 ya sama dengan minus dt per 3 RC. Gitu. Nah, kemudian karena kita mau dapatkan V0 sama dengan bla 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 bla, maka kita lakukan integrasi di kedua ruas. Ya. Integralnya dV0 per V0 adalah ln V0 sama dengan ini kan integral dt ya. Jawabnya adalah T ya. Nah, kemudian ini ln ini kan kita bisa buat dalam bentuk eksponensial. Maka kita dapatkan seperti ini. Ya. Dengan VT ini adalah nilai tegangan awal. Ya. Nah, di sini kita lihat tadi pada soal nilai tegangan awalnya adalah 5 volt. Ya, kemudian
Ini kan biasanya E pangkat minus T per tau. Jadi tau itu ada konstanta waktu adalah 3 RC di sini. Ya, R-nya ada nilainya 10 kali 10 pangkat 3, C-nya ada nilainya 1 kali 10 pangkat 6, jadi taunya adalah 3 per 100. Oke, maka kita masukkan ke solusi umum dari rangkaian orde 1. Ya, seperti ini. Selalu seperti ini terus. Kondisi akhir, kondisi awal, kondisi akhir, E pangkat minus T per tau. Tinggal dimasukkan, maka jawabannya dapatnya seperti ini. Oke, sampai sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Izin Silakan. bertanya, Pak. Ini siapa nih? Lili Santi ini siapa ya? Oh, maaf Pak. Saya lupa. Ini Oh, ini siapa yang bicara ini sekarang? Antonius, Pak. Boleh silakan diganti namanya Antonius ya, biar saya nggak salah orang. Silakan Antonius. Baik Pak, sudah diganti namanya Pak. Terima kasih kesempatannya Pak. Saya mau bertanya, boleh scroll ke atas Pak sedikit? Sampai di mana? Nah, sudah Pak di situ. Itu CdV0 per dt ditambah V0 kurang V1 per R sama dengan 0. Persamaannya didapat dari mana ya Pak? Oke, saya pindahkan ini ke bawah ya. Oke, sambil dilihat ya, apa namanya rangkaiannya. Ini kan pada non-inverting terminal. Non-inverting itu kan yang ini kan ya. Yes, ya Pak. Oke, jadi kita menerapkan KCL di titik ini. Ya, jadi arus yang masuk ke terminal tersebut sama dengan arus yang keluar. Yang masuk adalah ini. Ya, ini adalah arus yang mengalir pada kapasitor. Oke ya. Asalnya dari mana? Ini pada saat pembahasan tentang kapasitor dan induktor. Nanti coba lihat lagi ya. Dia tuh memang C dV dt gitu. Kalau tegangan pada induktor L dI dt. Nah, ini pada arus yang di sini, kemudian yang bagian sini yang keluar ya. Kalau dari sini adalah V0 minus V1 per R. Bukan harusnya minus ya Pak? Kenapa minus? Karena arus masuk sama dengan arus keluar Pak. Iya kan, I masuk sama dengan I keluar. Yang masuk mana? C dV0 dt sama dengan yang keluar. Oh, ini ya, ya. Sebentar. Ini saya ya ini sorry. Oke. Minus ya. Terima kasih. Ya, minus. V0 min V1 per R. Ya. Oke, terima baik, kasih ya. Ya, saya tadi bingungnya di situ di yang tandanya Minusnya. Pak. Oke. Terima kasih ya koreksinya ya. Jadi kalau ke bawahnya udah sesuai ya. Ada minus di sini. Bentar. Ini Oh, begini, sebentar ya. Jadi kan kapasitor ya, ini positif, negatif. Bentar ini. Ini ada sebentar ini tanda di sini ya. Ada yang bisa bantu? Sebenarnya sudah betul dia harusnya ini. Sebentar. Oh, tanda pasif ya. Ada yang masih ingat aturan tanda pasif? Ada yang masih ingat? Antonius? Tidak ingat Pak. Begini, kalau komponen aktif, ya contohnya baterai.
pada baterai itu kan arus itu mengalir dari positif ke negatif ya. Ya. Jadi arahnya tuh begini. Gitu ya. Nah, kalau pada komponen pasif, induktor, resistor, kapasitor, itu kalau misalnya kita punya begini ya. Ini kita kasih tanda positif negatif. Nah, kan ini karena dia komponen pasif, artinya dia tidak bisa mengenerate energi gitu ya. Dia tuh ngikutin aja gitu. Nah, maka di sini arusnya itu mengalirnya itu dari sini. Dia justru masuk ke kutub positif. Nah, gitu dia. Oke. Aturan tanda pasif. Coba nanti di searching ya. Aturan tanda pasif. Jadi kedua-duanya keluar dari not ya? Iya. Oh, berarti sudah benar, Pak. Sebelum. Makanya tadi positif ya. Nah, gitu. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Itu tadi ya. Untung diingatkan. Saya juga hampir tergelincir tadi di sini. Ada lagi pertanyaan yang lain? Teman-teman yang lain? Belum ada, Pak. Ya, Sebastian, Antonius. Ini baru teman-teman ini saja yang ini. Horas juga tadi. Yang lain ini yang belum kedengaran suaranya? Dari saya tidak ada, Pak. Ronaldo Bangun. NIM-nya berapa Ronaldo? 17, Pak. 17. Ya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya anggap kalian sudah cukup paham ya dengan penjelasan yang saya sampaikan hari ini. Sebagai informasi, minggu depan pada hari Selasa jam 10 sampai jam 12 ya, pada rentang waktu tersebut akan dilaksanakan kuis. Topiknya dari setelah UTS sampai dengan topik hari ini. Ya, yaitu rangkaian orde 1. Jadi tolong silakan dipersiapkan dengan baik ya. Nilai UTS kemarin sudah bagus, tolong dipertahankan dengan kuis yang bagus juga. Itu saja dari saya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain? Tidak ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, saya harap bisa mengikuti ya. Jadi silakan latihan-latihan lagi ya. Dari contoh-contoh yang di buku Sadiku, kalau ada pertanyaan boleh disampaikan juga. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya sudah mengikuti pertemuan online kita hari ini. Selamat siang semuanya. Terima kasih, Pak. Selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Siang, Pak.